Kembali lagi di Ngidol Sejenak ya Pan ID, podcastnya Ngidol JKT48. Oke, ini podcast sudah lama banget nggak aktif lagi di Spotify ataupun di YouTube. Makanya Pan ID memutuskan untuk membuat lagi konten dari Ngidol Sejenak ini. Cuman yang beda kali ini adalah di podcast kali ini kita tidak melanjutkan membaca fanfiction. Karena kan sebelum-sebelumnya 3 episode awal itu ngebahas fanfiction. Dan untuk episode kali ini dan mungkin seterusnya akan kita campur nih. Jadi ada beberapa episode yang konsepnya akan sama dengan ngobrol sejenak Pan ID yang ada di YouTube gitu. Cuman ini adalah versi podcastnya gitu. Jadi kalau kalian yang muak melihat muka kita di YouTube, tapi kalian suka dengan opini-opini kita, kalian bisa mendengarkannya di Spotify gitu. Jadi dengar suaranya aja, nggak usah lihat muka kita kan. Oke, karena ini konsepnya sama dengan ngobrol sejenaknya Pan ID yang di YouTube itu, jadi disarankan ya buat kalian yang fans JKT48 yang pemikirannya dan otaknya belum maju atau masih berkembang sedikit, disarankan jangan mendengarkan ini gitu. Apalagi kan kalau fans baru yang masih kecintaannya luar biasa terhadap JKT48 ini kan gak mau nih biasanya JKT48 atau membernya dikritik. Makanya ini buat kalian jangan mendengarkan ini, karena nanti akan kalian baper sendiri atau sakit hati sendiri gitu. Tapi buat kalian yang ingin mendengarkan opini yang bikin kalian, oh iya bener juga ya, nah ini cocok banget nih buat orang-orang seperti kalian. Oke? Ya, untuk spesial kali ini gue sendirian, yang biasanya berdua sama partner gue. Hari ini sendirian, agak sedih juga dan bingung gitu kan. Biasanya kalau misalnya berdua kan ada tektokannya. Sekarang gue harus ngebahas JKT48 seorang diri. Jadi ibaratnya harus mengkritik JKT48 seorang diri. Tapi gak apa-apa. Jadi udah ada berita yang udah disiapkan oleh Pan ID. Tentu juga beritanya ini dibantu oleh partner gue itu yang nyari data-datanya. Jadi ibaratnya gue tinggal ngebacain juga dan menyampaikan opini gue secara pribadi. Oke, langsung aja. Ada beberapa berita, cuman gue langsung dari satu dulu ya. Berita pertama adalah tim T yang sudah terbentuk. Oke, tepuk tangan. Jadi Melody udah ngumumin semua member tim T yang baru. Nah ini adalah yang menarik adalah beberapa tim T yang gue suka diambil dari generasi hampir baru, yaitu rata-rata diambil dari generasi 7 dan 8 gitu. Walaupun ada generasi yang dari tertuanya, ibaratnya generasi 3 dan 4, tapi gak apa-apa. Di ibaratnya di tim T ini benar-benar member-member yang baru generasi 7 dan 8 gitu. Mungkin gak usah gue sebutin lagi ya membernya, kalian pasti udah tahu member siapa aja. Cuman yang pengen gue highlight adalah Yori dan Anin dan Selin. Itu tiga member itu yang pengen gue highlight, karena kan ibaratnya member itu udah apa ya, jam terbangnya menurut gue udah lebih baik daripada member-member yang ada gitu di tim T sekarang gitu. Oke, yang dari Yori dulu. Yori kenapa ya? Yori emang kayaknya cocok di tim T gabung dengan tim T yang sekarang gitu. Ibaratnya karena kan tim T sekarang generasi rata-rata generasi 7 dan 8 akhirnya sama kayak Yori itu sendiri gitu, generasi 7. Dimana juga banyak teman dari generasi yang sama dengan dia gitu. Jadi gak ada salahnya Yori di tim T gitu. Cuman agak kasihan juga sih kalau menurut gue Yori sendirian di tim T, karena kan dia di tim J ibaratnya apa ya, udah terkenal di tim J gitu, mungkin udah nyaman di tim J. Ya menurut gue ya tim yang saat yang terbaik sih ya di tim J gitu. Makanya tantangan sendiri juga Yori harus pindah ke tim J, ke tim T. Ibaratnya kalau bola lu dari divisi teratas turun gitu ke divisi bawah gitu kan. Tapi gak apa-apa. Terus yang kedua itu gue mau ngebahas Selin dulu deh. Selin masuk ke tim T langsung juga mendapat gelar yaitu kapten dari tim T, ya kan? Gue setuju kenapa Selin jadi kapten tim T, karena ya walaupun karakternya dibandingin sama kapten lain yang ibaratnya belum dewasa, tapi emang ada satu titik di mana dia bisa ngambil keputusan yang menurut gue ini cocok buat jadi kapten gitu loh. Gitu, makanya gue nggak akan ngebahas atau nggak akan kritik kenapa JKT48 milih Selin menjadi kapten. Karena menurut gue udah pantas banget dibandingin member-member tim T yang ada sekarang gitu. Oke, jadi kita skip aja. Terus selanjutnya adalah Anin masuk ke tim T. Gue kaget juga Anin kenapa masuk tim T. Jadi ibaratnya saat Anin masuk tim T berarti dia udah 3 tim ya kan, dari tim J ada, tim K3 ada, tim T sekarang.
masuk juga. Ya gue pertama bangga Anin member pertama yang bisa langsung menyabet masuk ke dalam 3 tim. Menurut gue itu pencapaian yang luar biasa gitu kan. Cuman ada beberapa yang gue sayangkan gitu. Makanya gue nggak tahu dulu nih kenapa JKT48 masukin Anin ke dalam 3 tim. Apakah karena speechnya Anin yang kemarin itu, yang pemilihan, dia pengen masuk 3 tim atau apa, atau emang JKT48 membuat warna baru, warna tersendiri di tim T. Makanya yang gue belum bisa percaya gitu. Masalahnya lagi adalah akhirnya ibaratnya apa ya? Jadi space buat member lain akhirnya keambil nih sama Anin nih, bukan masalahnya apa atau apa gitu. Tapi kan jumlah tim T sekarang kalau gue lihat kan ada 17. Sedangkan tim J itu ada 20, tim K3 sekarang ada 18. Nah, ibaratnya kalau misal Anin gak masuk tim T nih, berarti itu 16 kan? Dikurangin Anin 1. Nah, misal kalau emang JKT48 pengen tetap tim T17, berarti tim JKT48 akan ngambil member lagi gitu dari generasi 7 atau 8 atau bahkan mungkin 9 gitu, memberi kesempatan generasi baru gitu. Makanya gue antara setuju dan gak setuju. Gue bangga Anin tim masuk 3 tim, tapi gue sedihnya karena akhirnya ada space kosong, space yang terbuang percuma nih akhirnya, yang ibaratnya bisa diisi member yang lebih bertalenta. Gue percaya member yang baru juga lebih bertalentanya sama atau mungkin lebih bertalenta, yang lebih layak masuk ke tim T. Tapi nggak apa-apa, kita lihat juga seperti apa nanti tim T selanjutnya. Dan gue juga mengerti kenapa Anin yang nggak dipilih menjadi kapten tim T, karena dia udah ibaratnya lu udah gabung 3 tim ya kali masuk jadi kapten lagi kan gitu ibaratnya. Jadi cukup dia member yang masuk 3 tim, dan ya udah kita lihat aja gimana prospek tim T gitu. Dan terus adalah gue salah satu favorit gue adalah Ara dari generasi 8. Sebenarnya favorit gue sih Marsha sebenarnya. Cuman Marsha kan ibaratnya gen 9 yang masih harus mengenal JKT48 gitu. Makanya gue enggak berharap dia masuk tim T atau masuk tim utama dulu, biar dia digodok dulu lah di akademi. Tapi yang gue salut adalah Ara akhirnya bisa masuk ke tim K3, karena gue lihat prospeknya Ara di YouTube-nya dia atau di beberapa fans yang merekam videonya. Gue salut sama dance-nya gitu. Dance-nya menurut gue terbaik di generasinya, atau mungkin bahkan menurut gue dance-nya terbaik di generasi sebelumnya dia gitu. Menurut gue itu karena gue lihat dance-nya lebih energik. Ini berarti JKT48 menemukan sesuatu yang baru nih, suatu talenta yang menurut gue bisa dikembangkan lagi gitu. Mungkin kalau suara ada Siska ada Siska. Tapi kalau dance mungkin JKT48 akan menemukan ini siapa? Ara gitu. Nah, terus selain member tim T, kapten tim T, gue juga mau ada perubahan juga kan di kapten di tim J dan tim K3 gitu kan. Yang dulu sebelumnya Gaby ataupun tim T Vini akhirnya diganti. Tim J sekarang kaptennya adalah Friska. Yo, beri tepuk tangan dulu dong buat Friska. Ini pencapaian yang menurut gua luar biasa nih. Berarti udah 8 tahun ya. Ibaratnya ya akhirnya Friska dapat spot lah di JKT48 kapten tim J. Ya, menurut gua dia cocok sih buat ngegantiin Gaby. Ya siapa lagi gitu kan yang ibaratnya di generasi pertama yang kepemimpinannya udah terasa, ya pasti Friska gitu kan. Sedangkan Gaby yang tadinya kapten tim J sekarang berubah menjadi wakil kapten JKT48 gitu kan, karena Baby udah ngumumin kelulusannya. Akhirnya JKT48 kayaknya mempersiapkan Gaby nih. Cuman kan kalau misal wakil kapten, berarti Gaby ibaratnya secara nggak langsung belajar gimana caranya jadi kapten yang baik buat JKT48. Makanya gue setuju kenapa Gaby langsung menjadi wakil kapten dari JKT48. Ya ibaratnya bisa belajar dari GOT ataupun belajar dari Baby gitu. Nah, terus kapten K3 ini yang gak gue duga adalah Gracia. Gre gue gak tahu kenapa Gre jadi jadi kapten, karena penasaran juga kenapa JKT48 milih dia. Ya kalau misalnya dilihat dari ininya sih, dari generasinya, emang dia kan generasi ketiga barengan dengan Sunny, Desi gitu kan, sama Anin. Ya ibaratnya menurut gue dari 4 orang itu yang paling cocok jadi kapten K3 adalah Gre
gitu kan, karena Sunny ya image-nya Sunny apa ya, terlalu kalem bro buat jadi kapten, nggak cocok jadi kapten tuh. Ibaratnya lu Sunny tuh dibikin persona di mana dia seorang dewi, widih, orang yang ya lo tau sendiri kan tagline dia Sunny sempurna gitu kan. Jadi buat kapten yang harus ngurusin anak buahnya gitu, anak member-member lain, kayaknya kurang cocok. Terus Daisy juga ya, dia ibaratnya nggak cocok juga karena konsep karakter dia sih emang bukan jadi kapten gitu. Ibaratnya emang di beberapa situasi yang paling mendukung jadi kapten tim K3 adalah emang Grey gitu. Makanya gue pilihan yang tepat, gue menurut gue sih JKT udah memulai langkah yang tepat, kena harus milih kapten dari timnya masing-masing seperti itu. Jadi untuk berita kali ini berita dari tim T dan kapten gue gak ada masalah, cuman yang jadi masalah cuman Anin doang. Kenapa jadi 3 tim ya, itu emang menurut gue sih pencapaian yang baik, cuman akhirnya spot orang-orang yang tim J itu yang sampai 20 ibaratnya. Berarti kan di tim J nanti kan 20 orang kan ada beberapa yang gak masuk ke teater kan ibaratnya gitu kan, harus nunggu di rolling ya. Ibaratnya kalau mereka di Anin gak triple team kan, ibaratnya satu nama pasti bisa teater terus di tim T gitu sih. Itu aja. Nah terus berita selanjutnya yaitu ini nih. Sekarang kan udah ibaratnya PSBB udah mulai dikurangi nih, udah mulai masuk tahap new normal gitu. Jadi ada beberapa hari yang lalu JKT48 nge-share foto di Twitter. Nah ini kalian pasti udah lihat juga gimana suasana teater masuk ke tahap new normal, yaitu susunan yang gue bisa lihat adalah susunan bangku, tempat duduknya agak lebih renggang kan, lebih renggang. Gue nggak ngitung berapa kali berapa, tapi jelas itu lebih renggang banget. Jadi berapa meter lah, semeter mungkin dari satu sisi ke satu sisi lainnya. Ya gue apresiasi, gue setuju banget JKT48 melakukan langkah ini gitu kan. Ibaratnya emang beberapa hari lagi kan new normal ini udah mulai berlaku. Terus gue berharap secepatnya teater bisa buka. Cuman gue kebayang aja kalau misalnya bangkunya kayak gitu kan, ibaratnya jadi yang masuk ke teater itu gak sebanyak apa yang masuk ke teater tuh, gak sebanyak seperti sebelumnya kan. Ibaratnya 100 orang biasanya masuk, duduk gitu kan, berarti 50 gitu kan, berkurang. Berarti yang gue bingung adalah gimana JKT48 mengatur tiketing nih. Apakah kayak dulu bakal dipilih dulu sama JKT48, apakah email lu lulus nggak nih buat mesen tiket, atau kayak emang kayak biasa aja yang sekarang lu mesen ya udah lu lulus gitu buat nonton teater gitu kan. Ini yang gua penasaran gimana cara memanage-nya, karena pasti berkurang banget nih dilihat dari kursinya. Tapi kalau misal emang gak dikurangin berarti banyak di berdiri. Oh sama aja dong kalau gitu. Oke, yang di berdiri lo kata gue sih harusnya malah lebih susah diatur bro kalau yang berdiri. Kalau misalnya dikasih jarak, karena yang juga diri lo kaki pegal pasti ke kanan ke kiri gitu kan. Kalau duduk ya lo gak akan pindah duduk, masa lo geser kursi gitu kan, gak mungkin juga. Kalau berdiri kan pasti ada kemungkinan lo bakal mendekati orang di sebelah lo gitu. Nah itu yang susah dipantau oleh JOT. Mungkin menurut gue yang berdiri kayaknya dibatasin antara berapa orang, atau mungkin gak ada sama sekali. Cuman aneh aja kalau misalnya teater akhirnya duduk semua. Terus kebayang gak sih lo kalau misalnya teater duduk semua, terus orang-orang yang nonton itu yang kepilih adalah orang-orang yang gak suka ngecen bro. Ada kan, lo tau kan beberapa di teater tuh ada orang-orang yang duduk tapi gak ngecen, yang hanya menikmati aja duduk santai gitu, ngeliatin member gitu kan. Nah gue takutnya nih member fans gitu yang lolos nih ke teater, nggak kebayang lu sepi gitu yang nonton, ngeliatin doang nggak ngecen gitu. Terus member yang nyapa duluan atau member doang yang ngomong, apa sih artwork momen banget, pasti apa ya, nggak seru jadinya, berasa kayak nonton live streaming gitu loh. Nah itu sih yang jadi masalah juga gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa daripada teater mati sama sekali gitu kan. Ibaratnya udah mulai berfungsi, yang penting ada pemasukan lagi. Ada pemasukan lagi JKT48 ke teater ya, walaupun harus ngikutin peraturan juga gitu kan, dibatasin ya. Itu patut ditunggu sih. Gue berharap fans antusias lagi ke teater gitu kan. Gue berharap teater rame lagi ya, walaupun ada PSBB gini, ada new normal, seenggaknya JKT48 udah bisa menghibur fansnya lah di teater gitu. Betul ditunggu juga. Gue juga pengen nonton tim T atau nggak tim K3 ngeliat Ara.
dance-nya gimana, apakah bagus atau biasa aja di tim K3. Karena gini loh kan, dance ibaratnya kan ini apa ya, visual diri gitu. Kalau misalnya dance lu bagus tapi konsep lu sama aja ya sama aja gitu, lu nggak akan bisa mengeluarkan potensi lu gitu kan. Makanya nah terus generasi ada ini ya, JKT48 ngebuka generasi 10. Gila, udah generasi 10 aja. Kemarin generasi 9 aja masih banyak yang di akademi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, generasi 10 nanti Melody akan ngasih tahu lagi gimana perkembangan dari apa pendaftaran generasi 10. Cuman ini salah satu tips aja ya kan. Sebenarnya tipsnya udah banyak nih, salah satunya tips yang paling banyak dibahas adalah jangan bawa temen atau saudara saat pendaftaran atau saat audisi gitu kan. Karena ada yang bilang nanti temennya atau audisi apa temennya atau saudara lu yang bakal kepilih. Itu sebenarnya bukan jadi patokan sih ya. Ya itu emang lihat kalau lu emang gak pantas aja di JKT48. Kalau mau bawa saudara lu, mau bawa temen lu, kalau lu gak pantas ya lu gak kayak terima, intinya itu. Jadi jangan gak usah takut kalau bawa temen ya. Kalau misalnya lu ternyata layak, temen lu layak juga, pasti masuk dua-duanya gitu kan. Jadi gak usah takut. Terus yang kedua, nah ini sih yang penting menurut gua, kalau lu mau masuk JKT48 pastiin dari sekarang lu belajar gimana cara menjadi artis TikTok yang baik. Waduh. Jadi lu asal nih kemampuan dance lu di TikTok, cara lu ngomong di TikTok nih. Karena menurut gua nih ya, selama lu bagus di TikTok, lu akan menjadi anak emas di JKT48. Wow. Itu opini gue aja ya kan, itu yang gue rasain gitu. Intinya ya tau lah apa yang maksud gue apa gitu. Pokoknya lu belajar TikTok ya, ibaratnya lu ngedance TikTok kan, lu berarti belajar ngedance juga kan. Lu nyanyi di TikTok berarti ibaratnya lu belajar nyanyi juga kan ya. Sama sambil menyelam sambil minum air lah gitu. Jadi pas ibaratnya JKT48 nanti pas di audisi nanya bisa apa kamu gitu kan, lu tinggal bilang aja followers TikTok saya udah 100.000. Waduh. Nah ini lu auto keterima bro. Jadi jika JOT udah gak akan curiga lagi lu bisa ngedance, bisa nyanyi apa enggak, karena lu udah kebukti gitu kan bisa nyanyi dan ngedance di TikTok gitu sih menurut gua. Terus lu mau percaya apa enggak ya, itulah masukan dari Pan ID. Oke, beritanya apa lagi ya? Udah habis sih beritanya. Sampai itu aja ya. Intinya itu yang pengen gua bahas di podcast kali ini. Jadi thank you nih yang udah ngedengerin podcast Pan ID. Jangan bosan juga untuk terus ngedengerin podcast Pan ID. Podcastnya bisa didengar di Spotify dan di YouTube. Cuman kalau di YouTube ibaratnya delay beberapa hari dari Spotify. Makanya untuk Spotify kalian bisa cari Ngidol Sejenak kata kuncinya di Spotify, nanti bisa kalian ikuti biar tahu kalau misalnya ada yang update. Nanti juga kita akan kasih tahu di media sosial kita kalau misalnya udah update di Spotify gitu. Oke, nanti tapi bukan kayak ngobrol sejenak juga, nanti juga kita kalau misalnya ada kesempatan kita bakal ngelanjutin ngebahas membaca fanfiction gitu. Jadi tergantung lu lihat dulu judul podcastnya apa nih, antara fanfiction atau ngebahas berita gitu, tergantung gitu. Kalau misalnya emang judulnya ngebahas berita ya berarti isinya ngebahas berita gitu kan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.